Halo YouTube, ketemu lagi dengan channel Balinis Kultur and Hindu. Hari ini saya akan membawakan konten mengenai jenis-jenis Banten yang akan dihaturkan saat purnama. Mau tahu? Ayo ikuti saya terus, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, serta boleh di-share di media sosial kalian. Biar kami lebih semangat lagi dalam membuat video dan Banten-Banten yang apa saja yang akan dibuat. Ayo ikuti saya terus. Yang pertama itu kita akan membuat Banten peras daksine. Yang pertama kita buat adalah daksinenya dulu. Di sini saya sudah punya sok untuk menanding daksine. Ada tapak dare ya. Kemudian kelapanya, ujung kelapa yang sudah dibersihkan ini kita ikat dengan benang tetebus. Kita taruh. Kemudian di sini ada sampian basi. Sampian basi ini boleh dibuat dari janur berbentuk pojong seperti ini yang diisi dengan daun pisang, kemudian ada porosan, ada bunga dan buah pinang. Kemudian di sini ada kaput-kaput. Kemudian ini ada tek-tek. Tek-teknya ini kita isi dengan beras. Isi dengan beras dan benang tetebus. Selain itu diisi juga dengan kain warna putih di sini. Dan putih. Kemudian diisi dengan tubungan. Di sini uang gepeng, seharusnya uang gepeng, tapi karena tidak ada, jadi pakai uang koin. Kemudian biasanya kalau daksine itu memakai telur bebek, karena tidak ada, saya boleh juga dipakai telur ayam. Nah, ini dia Banten pertama, yaitu daksine. Sekarang saya akan lanjut membuat Banten yang kedua, yaitu perasnya. Nah, yang kedua, sekarang kita akan membuat perasnya. Di sini saya sudah memiliki tamas yang diisi dengan kulit peras. Ini kulit peras dibuat dari 3 ujung daun kelapa yang masih muda atau dibuat dengan busung. Kemudian di sini saya ada 2 tumpeng. Kemudian ada pisang. Ada buahnya, kemudian ada jajan, dan tidak lupa dengan sampiannya. Jadi Banten yang kedua itu Banten peras. Sekarang kita lanjut ke Banten ketiga. Nah, Banten yang ketiga yaitu saya akan membuat canang rake. Di sini saya sudah punya ingke yang dialasi dengan daun pisang. Kemudian saya taruh buah-buahannya sesuai dengan kemampuan ya, jangan memaksakan kemampuan. Di sini ada jajan uli, jajan begini, dan ada pai. Nah, di sini Banten yang ketiga sudah. Ini namanya canang rake. Sekarang kita lanjut ke Banten yang keempat. Banten yang keempat itu saya akan membuat sode. Di sini saya sudah punya ingke yang dialasi dengan daun pisang. Di sini saya punya biu sasih ya, ada yang bilang, atau biu emas. Kemudian di sini saya juga punya buah jeruk, buah salak. Kemudian ada nasi sodenya, ada kacang saur dan telurnya, ada jajan uli, jajan begini, dan jajan pai. Di sini ada sampian sode dan atasnya ada canangnya.
Ini dia Banten keempat, yaitu sode. Kemudian sekarang saya akan buat Banten kelima. Nah, sekarang saya akan membuat Banten yang kelima, yaitu tipat kelan. Ini saya sudah punya inke. Di sini ada daun pisang sebagai alasnya. Ada buah pisang. Di sini namanya buah pisang sasih ya. Ada buah jeruk, ada buah salak, dan jumlah tipat nasinya itu akelan yaitu berjumlah 6 buah. Nih, bisa 3. Jadi ini namanya akelan atau 6 buah tipat nasi. Kemudian ada kacang saur dan telur ayam yang sudah dimasak matang. Kemudian di sini ada jajan uli, jajan begini, dan pai. Di sini saya akan pakai sampiannya, yaitu sampian tipat. Ini dia Banten kelima, yaitu Banten tipat. Sekarang saya akan membuat segehannya. Ya, sekarang saya akan membuat segehannya. Yang pertama saya buat yaitu segehan putih kuning. Di sini ada nasi berwarna putih yang letaknya di sebelah kiri. Kemudian nasi warna kuning di sebelah kanan. Kemudian kita kasih irisan buah pisang. Di sini dikasih juga buah jeruk ya. Kemudian kita kasih jajan uli. Nah, di sini ada bawang, ada jahe, ada bawang, dan garam. Kemudian ada kacang saur. Untuk sampiannya nanti pada saat mengaturkan di takir, 2 takir ini akan ditaruhkan arak dan berem. Dan sebagai sampiannya yaitu sampian tubungan. Tidak lupa dengan asapnya, bisa asap api takep yaitu dari sambo ataupun dupa. Ini dia segehan yang pertama. Sekarang saya akan lanjut membuat segehan yang kedua, yaitu segehan mancewarna. Di sini ada nasi putih di sebelah kiri, nasi kuning di sebelah kanan. Waktu ini ada yang bertanya mengenai kenapa arah hitamnya di bawah. Ini karena kan kalau di beleleng arah mata anginnya berbalik dengan Bali bagian selatan. Jadi di sini hitamnya di bawah, merahnya di atas. Kemudian nasi mancewarnanya di tengah-tengah. Sini sama ya. Ini jahe, bawang, garam, dan kacang saur, buah pisang,
buah jeruk, jajan. Ini sama ya takirnya, nanti pada saat mengaturkan baru diisi arak berem. Ini dia sampiannya, yaitu sampian tubungan. Sekarang saya akan membuat segehan yang ketiga, yaitu segehan warna pat. Nasi putih di kiri, nasi kuning di kanan, merahnya di atas, hitamnya di bawah. Jahe, bawang, garam, kacang saur, buah pisang, buah jeruk, jajan. Tidak lupa sampian tubungan. Takirnya juga nanti diisi arak berem. Ini dia segehan warna pat yang segehan yang ketiga. Sekarang untuk tempat mengaturkan banten-banten yang tadi itu akan saya jabarkan. Kalau peras daksina ini akan dihaturkan di rong 3 atau di kemulan, yaitu banten daksina dan peras ini diletakkan di rong yang paling tengah. Kemudian di rong yang sebelah kiri itu akan saya letakkan banten sodenya. Sedangkan rong di sebelah kanan itu saya akan letakkan canang rakenya. Jadi peras daksina, soda dan canang rake ini untuk di rong 3. Di rong 3. Kemudian kalau untuk segehannya itu ada segehan putih kuning dan segehan mance warna. Itu dia satu paket untuk di rong 3. Sedangkan kalau di taksu, di pertiwi atau di pelangkiran, di dapur itu saya akan mengaturkan canang rake. Jadi canang rakenya itu untuk di pelinggi, untuk di taksu, pelinggi taksu, untuk di pelangkiran dan juga untuk di pertiwi, seperti itu. Kalau banten tipatnya, tipat akelan ini saya akan aturkan di Jero Gede dan di Penglurah atau di Ratu Ngurah. Kalau di Jero Gede itu saya memakai juga segehan putih kuning. Tadi untuk di Pertiwi saya juga akan mengaturkan canang rakenya ini dengan segehan mance warna. Di Pertiwi atau di Lebuh nggih. Kemudian kalau untuk di Kumare saya juga akan mengaturkan canang rake dengan segehan warna pat. Demikian dulu penjelasan saya mengenai jenis-jenis banten dan jenis-jenis banten dan tempat untuk diaturkan. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan komentar positifnya.
Terima kasih sudah menonton. Salam Rahayu. Sampai ketemu lagi di Nanding Banten sesi lainnya. Bye bye.